Halo. Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Ini untuk gambar detail kusannya, lalu untuk gambar detail toiletnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada denahnya ya, ada denah toilet, lalu ada potongannya. Jadi nanti teman-teman bisa ngambil potongannya aja. Potongan dari potongan yang besar lalu diambil ya, lalu didetailkan kembali. Nah, diberikan keterangan-keterangannya gitu ya. Kalau untuk potongannya ini sama dengan potongan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi potongan melintang ya atau memanjang yang memotong di toilet, nah kita ambil lalu kita buat keterangan-keterangan ya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang terlalu sulit ya. Karena kita ngambil dari potongan yang sudah ada, tinggal didetailkan saja, kasih keterangan-keterangannya seperti itu. Oke, saya coba lanjut dulu ke layout ya. Jadi nanti untuk teman-teman plottingnya bisa dengan cara seperti ini ya. Nanti gambarnya berjejer aja, berderet gitu ya. Deret di model ya, yang kita kopikan samping atau menggunakan layout seperti ini. Nah, ini tampilan layout ya. Kalau misalkan dia sheet-nya baru ya, ketika kita masuk layout, nanti masih belum ada sesuatu gitu ya, masih belum ada objeknya. Lalu tampilannya pun masih abu-abu ya. Masih abu-abu si background-nya. Jadi nanti teman-teman bisa klik kanan, option ya. Lalu di display ini color, ini uniform background-nya udah black ya. Coba ke black-an ya. Sampai dia menjadi hitam. Sama ininya, display paper background-nya. Nah, kalau misalkan dia aktif, dia akan jadi abu-abu ya. Display paper background. Nah, ini kan papernya misalkan ya, background-nya abu-abu. Jadi nanti klik kanan, option, dan kita hilangkan ininya, display paper background. Ini display printable area tidak muncul kuliah gambar dengan suara saya, dia tidak ini kurang pas ya, gambarnya sedikit loading. Oke. Ini klik kanan option, jadi display shadow-nya dihilangkan, display printable area-nya hilang. Nah, supaya dia black lagi, hitam lagi seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita kopikan si kopnya ini ya. Kopnya ini Ctrl C ya. Nanti kita masukkan ke layout ini, nah masukkan seperti ini. Lalu nanti diatur skalanya ya. Coba DI enter ya, apakah dia sudah sesuai atau belum. Nah ini 21 cm, ini 29,7 cm ya, ini sudah betul berarti ukuran yang aslinya seperti ini gitu ya. Oke, ini saya di Oke. Coba yang ini 21 ke 29,7 ya. Oke. Seperti di sini. Oke, ini sudah sesuai. Kalau misalkan yang di model ini, di model ini kan ukuran kopnya adalah, coba DI enter, nah ini 2100 ke 2970 ya, jadi 100 kali lipatnya gitu ya, di scaling enter 100 enter. Nah seperti ini supaya gambar denah ini masuk ya. Nah, kopnya adalah ukuran skala 1:100 gitu ya. Oke, kalau di layout ya, layout itu yang sebelah ini ya, sebelah kiri bawah nih, ada model, ada layout. Nah,
layout ini ukuran yang aslinya, ukuran asli ya. Nah, ini loading ya. Oke, nah ini ukuran asli kalau di layout. Nah, cara kita ngambil gambar di model, kalau sudah memasukkan kopnya seperti ini, masukkan rumus MV ya, atau MView. Nah, seperti MV enter, tinggal kita drag aja sudut kiri atas ya, klik ke sudut kanan bawah, klik. Nah, seperti ini. Sehingga dia memunculkan gambar yang berada pada model. Nah, seperti ini ya. Nah, dia udah muncul tuh gambar model ini, tinggal di double klik ya, double klik lalu di zoom. Nah, double klik zoom aja, scroll gitu ya. Oke. Nah, untuk ngatur scalingnya, kalau kita scroll biasa kan scalingnya masih belum pas gitu ya. Ini kita belum tahu dia skalanya 1 banding berapa gitu ya. Nah, untuk skalanya supaya dia pas, ini menggunakan rumus Z enter, SC enter, 1/100 XP enter. Nah, seperti itu. Ya. Ini 1/100. Nah, kayak gitu ya. Saya ulangi lagi. Ini saya kopikan kopnya ya. Nah, taruh sini. Oke. Lalu MV ya, MV enter, klik ini sampai ke sini. Kiri atas ke kanan bawah. Nah, sampai dia muncul gambar yang ada di model. Kita double klik, klik. Nah, lalu di zoom ya. Kita zoom dulu mana yang mau diambil. Nah, misalkan yang ini nih. Ini kita kasih skala 1/20. Caranya Z enter, SC enter 1/20 X ya, P. Enter. Segini 1/20. Gede ya. Z enter, SC enter 1/50 XP. Oke, 1/50. Oke ya. Z enter, SC enter 1/50. Z enter, SC enter 1/50 XP. Oke. Nah, seperti ini. 1/50 segini. Kalau enggak, supaya gambarnya muat dengan tabelnya, berarti 1/75. Ya. Enter, enter 1/75 XP. Nah, segini muatnya segini banding 75 gitu ya. Itu bisa disesuaikan lagi. Nah, kayak gitu cara untuk memasukkan gambar di layout dan scaling gambar ya. Nah, rumusnya kayak tadi. Oke, ini bisa dikopiin nih. Coba enter ya. Sekarang sini. Oke. Lalu misalkan gambar ini yang potongan misalkan ya, Z enter, S enter 1/50 XP. 1/50. Nah, 1/50 di kop A4 ya, ini saya pakainya kop A4. Jadi teman-teman bisa menggunakan kop yang A3. Kop A4 ini pas 1/50 untuk satu potongan gitu ya. Satu potongan pas nih. Oke, caranya seperti itu. Oke, selanjutnya saya kopikan lagi. Ini view-nya sekalian di copy ya, jadi nge-selectnya seperti ini. Supaya kita nggak harus membuat MView lagi. Oke, jadi sudah ada, tinggal kita double klik aja. Nah, jadi untuk settingnya adalah double klik, baru kita cari mana ini ya. Masukkan rumusnya lagi, Z enter, S enter 1/50 XP ya. Z enter, S enter 1/50 XP enter. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti bisa double klik di luar ya, klik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dan harus hati-hati ketika kita mengedit ada ini ya, gambar di layout. Kalau misalnya kita mau edit nih, kan ini double klik lalu diedit ya. Nah, ini masih aman ya, masih aman. Tapi ketika kita zoom seperti ini, terus
kita edit ke double klik gitu ya, ini mau keluarnya gimana gitu ya, susah, nggak kelihatan ininya apa namanya si kopnya, jadi kita terjebak pada kop di layout gitu ya. Kalau misalnya kita escape pun dia nggak mau ya, nggak mau. Caranya bisa kunci ini, select viewport or not lock. Nah ini diklik aja, yang bagian kanan bawah ada gembok gitu ya, ini diklik ya gemboknya supaya dia terkunci seperti ini ya, biru, baru deh kita zoom keluar. Nah seperti ini, jadi kita keluar dari view kopnya gitu ya, setelah itu double klik di luar. Nah gitu ya. Nah, fungsinya gembok tadi adalah untuk ya dia terkunci gitu ya, kita nggak bisa ngezoom pada ininya ya, pada view-nya. Jadi walaupun kita scroll pun dia nge-scrollnya berikut dengan kopnya gitu ya. Nah seperti ini. Oke, ini saya lepas lagi kuncinya. Nah kalau dilepas kan dia bisa. Nah oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedit objek di ini ya, di layoutnya, misalkan ada sedikit perubahan gitu ya, ganti warna atau apa, ini bisa double klik lalu tinggal dikunci aja dulu, dikunci dulu ininya, baru kita edit nih si ininya, diganti layarnya atau apanya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Lalu yang harus diperhatikan adalah ketika kita menggunakan layout ini ya, skala dari garis-garisnya dia akan berubah juga. Contoh misalkan yang ini ya, denah ya. Nah, yang denah ini harusnya grid-nya dia ada strip titiknya gitu ya. Ada strip titiknya. Strip-strip gitu ya. Ada strip-strip terus dan yang lainnya muncul kelihatan gitu ya. Kalau di model kan kelihatan nih. Coba saya kembali ke model. Kembali ke model, dia masih kelihatan strip-stripnya seperti ini. Oke, ketika saya masuk ke layout, dia udah nggak ada strip-stripnya. Nggak kelihatan gitu ya, garis strip-stripnya itu nggak kelihatan seperti ini. Nah, jadi caranya adalah kita harus setting dulu nih. Kalau misalnya udah final di modelnya, kita ingin plot, ya masuk ke layout, lalu setting skala dari garisnya. Setting skala garisnya adalah LT scale ya. LTS LTS kan angkanya kan 1. Kalau misalkan di layout adalah 1 diapasnya, berarti kalau di model adalah 100 LT scale-nya. Nah ini saya kasih 1. Nah, dia udah pas nih LT scale-nya. Ketika kita kembali ke model lagi, nah ini jadi lurus di modelnya. Tidak kelihatan strip-stripnya. Berarti nanti harus di LTS lagi, LTS ya, LT scale. Ini LT scale enter, lalu masukkan 100 enter. Nah, seperti ini. Dia sudah kembali lagi ke strip-strip. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan si garisnya juga. Rumusnya adalah LTS. LT scale. Oke, sip. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa plotting. Oh iya, ini apa namanya? Untuk view tadi, kita bisa membuat 2 gambar dalam satu kop dengan dimensi yang berbeda ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini kan Dena sama saya bikin aja di sini. Jadi nanti teman-teman bikin 2 view ya. Bikin 2 view. Ini nggak kelihatan.
Nggak kelihatan. Oke. Sebentar. Ya, ada sedikit loading ya, jadi dia kelihatan. Oke, anggaplah di sini deh. Layout. Oke. Oke, yang ini ya. Ini saya kopikan kembali. Saya kopikan kembali si kopnya ya. Nah, MV enter, klik sini, MV enter, klik ini, lalu setengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu klik ini, lalu copy ya. Copy ke bawahnya. Jadi ada dua ini nih. Oh, ini terlalu besar. Ada dua garis nih, ada dua MV yang bisa kita atur. Nah, misalkan yang area yang atas, kita double klik, lalu masukkan scalingnya, Z enter, C enter, 1/7. Oke, ini 1/75. Dapat. Nah, lalu yang bawahnya ini double klik dulu di luar ya, double klik di. Nah, ingin ngezoom ke ini Dena sama ininya tampak. Nah, kayak gini. Sekarang ini 1/20. Z enter, S enter 1/20 HP. Nah, 1/20 terlalu besar. Z enter, S enter 1/25 HP. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Jadi zoom sampai seperti ini. Atau kalau misalnya kita pengen ngambil ininya aja ya, apa namanya, kusen pintu dan potongannya ya, tampilan potongan kayak gini. Ini taruh di tengah kayak gini ya. Nah, nanti teman-teman bisa buat garis lagi ya. Bisa buat kotak lagi nanti. Nah, sekarang gini aja dulu. Kita coba ya. Nah, jadi bisa membuat dua gambar dalam satu pop ya. Oke, misalkan ini sudah oke nih. Kita masuk ke plotting. Kalau sudah oke, kita plotting. Ini menggunakan rumus Ctrl P ya. Ctrl P. Nanti dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Oke. Yang pertama yang harus diedit adalah ini ya. Printernya ya. Atau kita bisa add deh. Misalkan di-add dulu ya. Ini nih, add. Plot A4 misalkan ya. Oke, plot A4. Lalu ininya diatur printer plotternya apakah langsung ke printernya atau ke PDF. Jadi biasanya kita ke PDF dulu, AutoCAD to PDF ya, DWG to PDF yang ini. DWG to PDF ya. PDF, klik itu, lalu paper size-nya bisa disesuaikan nih. Biasanya kita menggunakan ISO full bleed A4 ya. ISO full bleed A4 ini ada yang portrait, ada yang landscape ya. Pilih yang portraitnya kalau yang saya, nanti teman-teman bisa pilih yang landscape-nya yang A3 ya. Ini saya A4 full bleed A4 ya. Di setting seperti ini, lalu plot area-nya, klik ini, lalu masuk ke Windows ya, klik Windows. Nah, ini tinggal diklik aja ujung dari kopnya, misalkan ujung kiri atas ya, ujung kiri atas, ke kanan bawah ya, dari ujung ke ujung, klik. Oke. Nah, sudah ya. Lalu kita preview dulu. Nah, setelah di preview, nah ini kok di pojok kiri bawah gitu ya, harusnya kan dia pas gitu ya. Nah, supaya dia pas itu di skip dulu aja. Klik yang fit to paper ini, fit to paper ya. Lalu di sini bisa diatur juga sebetulnya, ada drawing orientation ya.
klik fit to paper, lalu drawing orientation-nya bisa portrait atau landscape ya. Kita pilih yang portrait ya. Pilih yang portrait, lalu preview. Nah, seperti ini. Ini warnanya kan dia masih menyesuaikan dengan warna yang ada di itunya, tampilan AutoCAD ya. Nah, kita pengen ubah dia menjadi hitam putih gitu ya. Escape. Nah, untuk merubah dia menjadi hitam putih adalah yang ini, klik ini, pilih yang grayscale ya. Sorry, monochrome ya. Pilih yang monochrome, preview. Nah, ini masih ada kelihatan ya yang orange-nya. Oke. Harusnya ketika kita pilih yang monochrome, dia akan menjadi hitam semua gitu ya. Nah, ini kenapa masih ada orange-nya? Karena sebelumnya saya sudah setting warna mana saja yang muncul gitu ya, sesuai dengan ASLI-nya. Itu bisa disetting juga. Oke, ini saya kembalikan dulu, nanti saya jelaskan ya. Ini saya kembalikan dulu ke black semua. Oke, awalnya dia seperti ini. Harusnya dia ketika awal dia hitam seperti ini ya, hitam semuanya. Oke, hitam semuanya. Oke, saya ulangi lagi, Ctrl P. Oke, langkah awal adalah jadi di add dulu ya. Add, kasih nama 4, lalu ininya printer ploternya DWG PDF, ukuran kertasnya ISO full bleed A4 yang ini ya. Oke, lalu upload areanya Windows, tinggal kita klik sini ya. Lalu fit to paper-nya dulu disesuaikan, ininya portrait ya. Lalu ini ISO full bleed yang ini. Oke. Nah, fit to paper-nya di checklist ya. Lalu drawing orientation-nya nanti disesuaikan, portrait atau landscape-nya, oke. Lalu ininya diubah ke monochrome ya. Lalu kita preview. Nah, seperti ini. Oke, escape dulu. Oh iya, jangan lupa ini center the plot-nya dicentang ya. Center the plot-nya di checklist. Nah, seperti itu ya. Tahapannya seperti itu, ganti ininya, center plotter-nya, ukuran dari kertasnya, lalu pilih yang Windows, lalu kita drag ya, center the plot-nya diaktifkan, lalu fit to paper-nya diaktifkan, ya, portrait atau landscape-nya disesuaikan. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ininya plot style-nya monochrome. Oke, preview. Sorry, ini monochrome. Oke, monochrome. Nah, jadi dia hitam putih, gitu ya. Nah, seperti itu. Skip lagi. Oke. Ini adalah cara standar untuk plotting ya. Oke. Tinggal kita masukkan filenya ke data dari save. Nah, seperti ini ya. Ini sudah file PDF yang sudah diplotting. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Contoh misalkan yang denah tampak potong ini, yang denahnya saya plotting nih. Oke. Nggak kelihatan ininya error. Sebentar saya push dulu. Ini tampak potongan ini saya close, saya buka yang baru. Oke, lihat. Ya. Oke, oh ini belum pas. Lihat enter, enter 1/100 enter.
Ya. Nah, ini saya Ctrl P ya. Kalau misalkan nanti teman-teman sudah melakukan setting seperti tadi ya, ini Ctrl P-nya kelihatan nggak? Oke. Nah ini ya plot area. Kalau teman-teman sudah edit seperti tadi, ini bisa diklik lalu previous plot. Harusnya dia langsung muncul ya pengaturan yang sebelumnya. Nah ini klik lalu previous plot. Atau kalau misalnya teman-teman ininya di add jadi A4 gitu ya, nah, dia akan ada juga 4 di sininya. Nah, seperti itu. Jadi bukan previous plot. Ctrl P. Nah, ini A4 udah ada nih. Nah, dia langsung ke A4. Nah, jadi nanti teman-teman ubah aja namanya, tinggal di add. Kalau ini sudah di setting ya, tinggal di add pasti nama A4 gitu atau A3 gitu ya. Sehingga pengaturannya mengikuti yang sebelumnya. Nah, nanti tinggal kita Windows ini aja, klik Windows dari sini ke sini gitu ya, preview, nah seperti ini. Dan ini akan kelihatan tuh tebal tipis garisnya, seperti ini. Oke, ya. Setelah itu klik kanan, lalu plot gitu ya. Ini denah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Ctrl P lagi ya. Klik ini, pilih yang A4, lalu Windows lagi ya. Misalkan saya yang ini nih, klik ini, lalu sini, review, nah ini oke deh. Nah, bosan klik kanan, plot lagi ya, dan bosan, oke. Selanjutnya ini bisa langsung di enter ya. Masih plot ya. Windows, klik ini, klik ini, review. Oke, nah seperti ini, klik kanan, plot ya. Kasih nama lagi dan seterusnya seperti itu ya. Nah, itu cara untuk plotting ya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman pengen merubah warnanya ya, warna garisnya. Tadi kan dia hitam putih semua ya. Nah, misalkan kita ingin memunculkan garis yang berwarna, misalkan yang ini nih, yang kabel ya, pengen dia muncul warnanya, itu bisa. Nah, biasanya kalau misalkan yang muncul warna itu digambar isometrik air bersih ya, instalasi air ya, dia kelihatan warna-warnanya. Baik kelihatan mana garis yang air bersih, mana garis yang air kotor gitu ya. Seperti itu. Jadi warnanya dimunculkan, bukan hitam putih gitu ya. Nah, contoh misalkan yang ini saya kasih warna yang kabelnya ya. Oke, kita lihat dulu. Ini kabelnya dia menggunakan layer apa gitu ya, dan warnanya nomor berapa gitu ya. Nah ini kan layer kabel ya, layer kabel, enter. Ini kabel, coba kita lihat kabel ya. Kabel warnanya adalah nomor 24 ya. Oke. Close, saya kembali lagi. Seperti ini ya. Oke, lalu Ctrl P ya, ininya page setup-nya pakai yang 4 yang tadi ya. Lalu yang monokrom ini ya, plot style table-nya, klik yang samping kanannya ini. Oke, lalu di sini akan muncul apa namanya, warna-warnanya ya. Nah, nanti warnanya tinggal disesuaikan aja mana yang mau diubah gitu. Tadi warnanya adalah nomor 24 ya, salah ya. Kabel, oke nomor 24. Ctrl P lagi ya, ini 4 sip, monokrom, klik yang ininya, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan monokrom. Ini edit, klik, sip. Nah,
cari warna yang nomor 24, oke. Nah, setelah itu yang properties ini, ya, warnanya, use object color, tinggal klik aja. Nah, lalu save and close. Nah, coba preview. Enggak, Windows dulu. Windows, klik ini lalu preview. Nah, sehingga dia muncul tuh warnanya. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Jadi warna aslinya dia kelihatan tuh. Nah, gitu ya. Cara untuk memunculkan salah satu warna adalah dengan cara yang seperti tadi. Nah, tinggal kita cari aja ininya, warnanya, lalu use object color gitu ya. Use object color. Oke, itu setting. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Sip ya. Nah, lalu cara untuk menonaktifkan layer ya. Misalkan ini gambar denah layer as-nya kita hilangkan kan ya, karena dia sudah tidak perlu layer as ya. Itu bisa dihilangkan dari sini ya, jadi off kan. Nah, yang lampunya ya, yang lampunya dihilangkan atau dimatikan. Nah, contoh gini deh, misalkan saya ingin menghilangkan layer yang kabelnya, sekarang saya hilangkan. Berarti klik yang ini, saya di layout ya, di layout, klik layer ini, lalu lampu dari kabelnya saya hilangkan. Nah, jadi dia hilang di sini. Oke ya. Nah, jadi dia hilang. Sebenarnya ketika kita plotting, previous plot, nah dia hilang juga tuh kabelnya. Nah, seperti itu cara untuk menghilangkan garis kabel. Lalu, nah ini garis yang ini, garis hilang yang kita bikin kemarin untuk nge-wipeout dari kusen pintu ya, wipeout kusen pintu. Coba LA enter ya. Ini di garis hilangnya. Nah, garis hilang nih. Nah, ini di gambar plottingnya yang kita hilangkan gitu ya, atau di ini diklik gitu ya. Sehingga ketika diplot dia akan hilang juga. Nah, seperti itu. Ini udah hilang nih. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, enter. Garis hilang. Nah, ini coba saya munculkan. Ctrl V, previous plot, review. Nah, kalau misalkan dia tidak di klik kayak tadi ya, untuk ploternya dia akan muncul seperti ini. Nah, akan kelihatan. Nah, jadi di layernya ya, kita setting dari hilang, ininya dihilangkan, di nonaktifkan untuk plotter gitu ya. Plotnya ini di checklist saja, diklik gitu ya. Oke, nah seperti itu. Nah lalu untuk yang ini juga ya, selain dari layer yang ingin kita hilangkan, oke, selain layer yang ingin kita ingin hilangkan juga garis pembagi ini nih. Misalkan ini kan dibagi-bagi ya, dalam satu gambar dia ada beberapa, dalam satu crop dia ada beberapa gambar. Kita plot, Ctrl P, ini previous plot, lalu Windows ya, klik sini, preview. Nah ini kan masih ada garisnya ya, garis pembaginya. Nah kita ingin hilangkan garis pembaginya, jadi olah-olah dia masih nyambung gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah ini si garis MV-nya kita kasih garis yang ini aja, bisa def point ya.
Def point ini bawaan dari SketchUp, ya, AutoCAD ya, ada def point ya. Def point bisa menggunakan layer itu, Ctrl P, kita pilih plot, coba, nah seperti ini. Bisa menggunakan def point kayak tadi ya, sehingga ketika kita plot garis pembatasnya dia hilang gitu ya, nggak kelihatan. Nah, bisa menggunakan garis silang juga. Contoh yang tadi, oke, menggunakan def point ya. Def point, oke. Kalau def point kan ketika kita enter ada def point tuh si simbol plotternya ya, dia memang tidak ada atau tidak muncul gitu ya, sehingga ketika kita print atau plot ya, dia nggak akan muncul ya, seperti itu. Oke, nah, ini cara untuk nge-plotting di layout ya. Seperti ini caranya. Jadi kita harus setting dulu scalingnya berapa, dan saya kira dengan cara ini bisa lebih enak sih untuk membuat gambar detail dengan skala-skala yang macam-macam gitu ya. Nah, kayak gitu. Lalu untuk layering-nya juga ya, kalau misalkan layernya sudah oke, otomatis gambarnya pun sudah oke, kelihatan tebal tipisnya ketika di plotting. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan layer, kita bisa juga menggunakan CTB ya. CTB itu adalah yang ada di sininya. Nah ini kan ada monokrom CTB gitu ya. Sebelah sini, ini sebelah kanan. Monokrom CTB, screening 20% CTB gitu ya, grayscale CTB kayak gitu. Nah, bisa diedit di sininya. Kalau misalnya kita menggunakan CTB ini, kita nggak usah menggunakan layering, ya. Nah, cuman ya resikonya adalah ya bingung mana garis tebal mana garis tipis gitu ya. Nah, dibedakannya adalah dari warnanya aja. Misalkan garis tebal adalah warna merah gitu ya, garis tipis adalah warna hijau. Dibedakan dengan seperti itu gitu kalau menggunakan CTB ya. Seperti itu. Ada juga di apa namanya standar dari yang lain gitu ya, dari kantor-kantor yang lain, layernya layer apa namanya, ketika kita LA enter gitu ya, ketika kita LA enter dia ada nama layernya, warnanya ada, cuman ketebalan garisnya dia default semua, jadi masih kosong gitu ya, masih belum ada ketebalan. Nah, ngatur ketebalannya adalah di CTB yang tadi gitu ya, di CTB yang tadi tinggal kita atur aja warnanya. Misalkan warna merah ketebalannya segini, warna abu-abu ketebalannya segini kayak gitu. Dan penamaannya juga dia disesuaikan gitu ya. Misalkan dinding namanya dinding 0,25 kayak gitu. Jadi ada tambahan teksnya gitu ya. Oke, nah ini waktunya 1 menit lagi. Nanti kita kembali di